Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Adila, NIM 202033164. Di sini saya akan menjawab uji kompetensi 1. Keterampilan berbahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan penulisan ejaan yang sering muncul. Jawaban: faktor penyebab kesalahan penulisan ejaan: 1. Kurang teliti dalam menulis. 2. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. 3. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Contohnya yaitu 1. Penggunaan huruf kapital pada huruf pertama untuk menunjukkan kekerabatan. Kedua, penggunaan kata depan di dan ke yang disambung dan dipisah. Ketiga, kata atau ungkapan asing ditulis dengan huruf miring. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Dalam proses pengutipan, jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu kutipan langsung: 1. Tidak mengalami suatu perubahan kalimat dari sumber asal. 2. Jika pada kalimat tersebut ada bagian yang dihilangkan, maka digunakan tanda titik 3 berspasi. 3. Apabila terdapat kesalahan pada kalimat sumber, maka digunakan simbol sig. Misalnya, hal itu mempunyai makna atau sig yang tidak jelas. 4. Menggunakan syarat sistem APA, MLA, ataupun lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Kutipan tidak langsung: 1. Adanya perubahan redaksi pada kalimat yang dikutip. 2. Tidak ada perubahan makna dari kalimat yang dikutip. 3. Perubahan kalimat sesuai dengan gaya bahasa sang penulis. 4. Penjabarannya sesuai dengan pemahaman penulis terhadap kalimat tersebut. 5. Tidak diberi nomor kutipan tanda petik. Ini adalah contoh kutipan langsung dan contoh kutipan tidak langsung. Bisa kalian lihat sendiri ya. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu, biografi adalah kisah hidup atau perjalanan hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Bibliografi dapat diartikan sebagai suatu daftar buku atau artikel majalah untuk subjek tertentu, dan fungsinya mendaftar semua buku yang diterbitkan di wilayah geografi negara tertentu dan ditulis dalam bahasa tertentu. Ini adalah contoh biografi dan contoh bibliografi. Ini contoh biografi Ki Hajar Dewantara, dan ini contoh bibliografi Setiakasih AN. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya yaitu, kata pukul berarti saat atau waktu. Kata tersebut dipakai saat menanyakan waktu tertentu dalam suatu hari yang disertai jam dan menit. Contohnya yaitu jam kerja
akan dimulai pukul 8. Kata jam mengandung arti masa atau jangka waktu dan benda petunjuk waktu. Contoh waktu, setiap hari Jumat, adik saya les berenang selama 1 jam di kolam renang. Soal yang kelima, yaitu bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antar sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya yaitu bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawab. 1. Pemisah unsur rincian dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contohnya yaitu 1. Aku hanya membawa buku, koma, tas, dan pensil. Tanda koma yang benar yaitu aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Kedua, Dina, koma, tidak masuk sekolah karena sakit perut. Tanda koma yang benar yaitu Dina tidak masuk sekolah karena koma, karena sakit perut. Yang ketiga, kemudian anak itu menangis. Kemudian, koma, anak itu menangis. Yang keempat, ini bukan milik dia, melainkan miliknya. Yang benar yaitu ini bukan milik dia, koma, melainkan miliknya. Yang kelima yaitu mereka membaca novel sedangkan saya bernyanyi. Mereka membaca novel, koma, sedangkan saya bernyanyi. Berikutnya, soal yang ke-7. Apa perbedaan dari makna dari titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawaban. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, 1. Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2. Kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2. Hidup atau mati. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek.
Soal yang ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Oleh karena itu, selain harus banyak memahami aturan penulisan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, artikel saya dimuat di jurnal Widya Parwa. Itu contoh yang salah. Artikel saya dimuat di jurnal Widya Parwa. Itu adalah contoh yang benar. Tulisan Sujiwo Tejo sering dimuat di koran Jawa Pos. Itu contoh yang salah. Tulisan Sujiwo Tejo sering dimuat di koran Jawa Pos. Itu adalah contoh yang benar. Soal yang ke-9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya itu kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal biasanya dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku. Contohnya, 1. Kesalahan penulisan huruf pada konsonan aktivitas menjadi aktivitas, praktek menjadi praktik. Kesalahan penulisan huruf pada vokal analisa, yang benar adalah analisis. Nasihat, yang benar adalah nasihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.